Pemirsa, sejumlah kasus pembunuhan sempat menggemparkan masyarakat Indonesia. Beragam motif pelaku pembunuhan terhadap sang korban bahkan ada yang dilakukan dengan disengaja dan terencana. Berikut sejumlah kasus pembunuhan di sepanjang tahun 2023 yang berhasil kami rangkum. Jaksa Penuntut Umum JPU telah menetapkan dukun pengganda uang Slamet Tohari alias Mbah Slamet 46 tahun melakukan pembunuhan berencana terhadap 12 orang. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri PN Banjarnegara pada Kamis 23 November 2023, Mbah Slamet mengaku kesal dengan 12 korban yang kerap menagih uang yang ia janjikan. Menurut Mbah Slamet, 12 korban tersebut juga mengancam akan melaporkan terkait praktik tipu-tipu penggandaan uang tersebut kepada polisi. Irwan Huta Galung, bos galon isi ulang Tempalang, Semarang, Jawa Tengah, ditemukan tewas dimutilasi dan dicor di tempat usahanya pada Senin 8 Mei 2023. Irwan tewas di tangan mantan pegawainya Muhammad Hussein yang mengaku motif pembunuhannya karena dendam sakit hati kepada korban. Naasnya dalam keadaan masih hidup, kepala dan kedua tangan Irwan Huta Galung dimutilasi dan dicor. Anak perempuan dari penjabat PJ Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo berinisial ABK 16 tahun ditemukan tewas di sebuah rumah kos di wilayah Jalan Pawiatan Luhur, Bendan Nisor, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Kamis 18 Mei 2023 malam. ABK tewas di tangan mahasiswa bernama Ahmad Nasyir, 22 tahun, pria yang baru dikenal korban di media sosial. Polisi sempat mengungkap ada dugaan kekerasan seksual di balik kematian korban sebelum menangkap tersangka. Polisi menetapkan Gregorius Ronald Tanur, putra anggota DPR RI fraksi PKB Edward Tanur, menjadi tersangka seusai menghabisi nyawa sang kekasih Dini Sera Afrianti, 27 tahun alias Andini, di area Black Hole GT Landmark Mall, Surabaya pada Rabu 4 Oktober 2023. Dalam kasus ini, Dimas Yemahura, pengacara Dini Sera Afrianti, mengatakan Ronald Tanur melalui kuasa hukumnya mengajukan keberatan ke Biro Pengawasan dan Penyidik Wasidik Bareskrim Polri seusai dijerat pasal 338 KUHP Junto 359 ayat 3 KUHP terkait pembunuhan dan penganiayaan berat hingga menghilangkan nyawa seseorang. Oleh sebab itu, kubu Dini mewanti-wanti jangan sampai ada intervensi dalam kasus yang menjerat anak Edward Tanur oleh Biro Wasidik Mabes Polri terhadap penyidik Polda Jatim maupun Polrestabes Surabaya. Panca Darmansyah, 41 tahun, ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan terhadap 4 anaknya yang dilakukan di sebuah kontrakan di Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Minggu 3 Desember 2023. Motif Panca tega menghabisi 4 nyawa anaknya karena cemburu terhadap sang istri, bahkan sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Dalam kasus ini, Panca dijerat pasal 44 Undang-Undang KDRT dan atau pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 340 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.